Kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayo lekas diburu, jangan diberi ampun. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bekoni dengan NIM 22272200085, pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas keterampilan berbahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Sigit Setiawan MPD. Di sini saya akan mendongeng tentang cerita Kancil dan Pak Tani. Silahkan menyaksikan. Kruk kruk, Kancil mengelus perutnya yang dari tadi mengeluh lapar. Dan tenggorokannya pun amat kering. Hari amatlah panas. Kancil berlari sendirian. Tapi dia memang bersama teman-temannya meninggalkan hutan kecil di tempat tinggal mereka yang terbakar. Sekarang teman-temannya sudah meninggalkannya. Kancil duduk bersandar karena matanya berkunang-kunang. Tiba-tiba ia melihat hamparan hijau. Ya, itu adalah ladang Pak Tani yang menanami ladang-ladangannya dengan mentimun. Air liur Kancil menetes. "Ah, aku akan makan timun Pak Tani," kata Kancil. "Kalau cuma makan sedikit, pasti tidak apa-apa dong." Kancil mensup lewat telah pagar ladang Pak Tani dan mengunyah sebuah ketimun. Terus, sedap sekali. "Satu lagi, lalu aku akan menyusul teman-teman." Kancil memetik satu lagi, memakannya satu lagi, sampai ia kekenyangan dan tertidur. Kancil terkejut karena hari sudah sore. Ia segera meninggalkan ladang tersebut. Saat tiba di ladang, Pak Tani kaget melihat ladangnya. Banyak melihat pentimunnya yang hilang. Hanya tersisa sampah ujung pentimun. "Aduh, bagaimana ini?" keluh Pak Tani. "Aku tidak jadi panen. Siapa yang berani mengambilnya ya?" Bu Tani berkata, "Kita takut-takuti dia saja dengan orang-orangan. Pak, siapa tahu dia tidak berani datang." "Ide bagus. Ayo kita buat sekarang." Mereka membuat orang-orangan dari jerami dan menggunakan baju bekas dan caping Pak Tani. Esok harinya, si Kancil memasuki ladang itu lagi. "Apa? Pak Tani berjaga di ladangnya?" Si Kancil pun terkejut. Ia menunggu Pak Tani pergi, namun kelihatannya Pak Tani betah berjaga di sana. Tapi mengapa Pak Tani diam dan melotot terus seperti itu ya? Kancil memberanikan diri untuk memasuki ladang Pak Tani. Dan Pak Tani pun tidak mengusiknya. Akhirnya Kancil mengerti bahwa itu hanya orang-orang sawah yang dibuat seperti Pak Tani. "Ayo makan bersamaku Pak Tani," ajaknya dan mengambil caping orang-orangan itu. Ia makan sampai kenyang, sampai nyender ke tubuh orang-orangan itu. Setelah kenyang, Kancil pun segera pergi. Sorenya, Pak Tani terkejut karena ketimunnya tetap hilang. "Ulah siapa ini?" katanya sambil geram. Sepertinya pencurinya sudah tahu jika ini orang-orangan dan bukan bapak, kata Ibu Tani. "Bagaimana jika kita melumuri orang-orangan ini dengan getah sehingga akan membuat lengket pencurinya?" Lalu mereka lumuri orang-orangan itu dengan sebuah buah nangka. Esoknya Kancil datang lagi. "Wah, Pak Tani, kamu masih di situ," kata sang Kancil. Lalu mulai memetik kentimun dan mulai memakannya sambil menyindirkan tubuhnya. Selesai makan, ia berniat pergi. Tapi badannya lengket menempel ke orang-orangan itu. Tiba-tiba datanglah Pak Tani. Kancil tidak berkutik, dia harus siap-siap dihukum. "Oh, rupanya kamu yang makan hasil jerih payahku," Pak Tani berkacak panjang. "Ampun Pak Tani, maafkan aku. Hutan kecil kami terbakar beberapa hari yang lalu," Kancil memohon. "Ya, tapi tetap saja mencuri itu tidak baik. Enaknya saya kasih kamu hukuman apa ya?" Pak Tani merasa tetap kesal. "Bagaimana jika kita hukum dia membersihkan ladang selama seminggu dan menanami bibit mentimunnya lagi, Pak?" usul Bu Tani. Kancil pun menerima hukuman itu.
Ia tahu bahwa memang dia bersalah. Dia bekerja dengan rajin dan berharap Pak Tani sungguh-sungguh memaafkannya. Akhirnya, hari terakhir hukuman si Kancil pun tiba. Terima kasih sudah bekerja dengan rajin, Kancil. Kamu jangan mencuri lagi, karena perbuatanmu itu merugikan orang lain. Lebih baik kamu berusaha dengan jerih payahmu sendiri. Ini bekal mentimun untukmu di hutan nanti, kata Pak Tani sambil menyerahkan sekarung timun. Aku meminta maaf sekali lagi atas kesalahanku, Pak Tani. Terima kasih. Tidak menghukumku lebih berat. Aku berjanji tidak akan mencuri lagi, Kancil berkata penuh penyesalan. Yang kita pelajari dari Kancil kembali ke hutan. Nanti pemberian itu selain dia makan, tapi dia juga menyiapkan sebagian untuk di kebun sendiri supaya dia juga bisa panen mentimun. Pesan moral yang diambil dalam dongeng ini adalah jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.